Halo, perkenalkan saya Maria Febrianti Alianing Bambut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil perancangan arsitektur enterprise dari studi kasus Sistem Informasi Perpustakaan atau SIPUS yang sudah menggunakan framework TOGAF ADM mulai dari fase C hingga fase H. Langsung saja, yang pertama di sini ada fase C. Fase C ini berisi mengenai data arsitektur. Yang pertama ada data arsitektur dokumen, ada data entity atau data komponen katalog, sama data entity atau business function matrix. Jadi pada fase C ini berfokus pada perancangan yang berarah pada arsitektur sistem informasi. Jadi di sini sudah mencakup arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Dari struktur arsitektur aplikasi sendiri, sistem informasi perpustakaan ini kami rancang menggunakan sistem yang terpusat yang sudah mendukung fungsi utama dari perpustakaan. Contohnya ada manajemen anggota, lalu ada pengelolaan koleksi, manajemen sirkulasi yang mencakup peminjaman dan pengembalian buku, lalu ada pelaporannya juga. Langsung di fase C2, pada fase C2 di sini ada aplikasi arsitektur dokumen, ada target, current state, dan target state. Jadi ini mencakup gap analysis, di mana current state ini merupakan situasi saat ini dari organisasi, lalu target state ini adalah tujuan yang ingin dicapai. Lalu di sini ada artefak application arsitektur. Yang pertama application portfolio katalog. Di sini ada nama aplikasi, deskripsi, status, dan platform sudah dijabarkan. Lalu untuk application function matrix, jadi matriks dari diagram ini menunjukkan fungsi dari bisnis perpustakaan beserta dengan komponen aplikasi yang mendukung. Jadi baris-baris yang ada pada tabel ini itu menjelaskan mengenai fungsi dari bisnis, lalu ada pendaftaran anggota, manajemen, katalog, dan lain-lain. Sedangkan setiap kolom ini menunjukkan komponen aplikasi. Contohnya ada SIPUS Core, e-library, notification, dan seterusnya. Lalu untuk tanda X ini berfungsi untuk menandakan di mana suatu fungsi bisnis ini mendukung komponen aplikasi tertentu. Contohnya fungsi peminjaman dari buku didukung oleh komponen SIPUS Core dan mobile app. Sementara analisis aktivitas dari anggota, sini analisis aktivitas anggota ini didukung oleh SIPUS Core dan admin dashboard. Jadi dengan adanya tabel atau matriks ini dapat berfungsi untuk memastikan seluruh fungsi bisnis utama perpustakaan ini sudah memiliki dukungan aplikasi yang baik. Lanjut, yang kedua di sini ada yang berikutnya di sini ada diagram application communication diagram. Jadi application communication diagram di sini itu berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan bagaimana aplikasi-aplikasi yang ada di dalam sistem informasi perpustakaan ini dapat bersaling berhubungan. Nah, yang di sini mulai dari proses, di sini ada anggota melakukan proses login ke SIPUS, lalu SIPUS sistem informasi perpustakaan di sini setelah login, SIPUS ini melakukan validasi akun ke Siakat. Setelah berhasil login, lalu SIPUS ini bisa dapat mengakses koleksi ke library portal. Setelah itu dari library ini akan menampilkan hasil pencarian buku, lalu akan menyimpan aktivitas pada database internal. Lalu dari SIPUS ini akan mengirim notifikasi kepada pengguna, lalu akan mengirimkan juga email pengingat atau reminder. Lanjut akan ada update laporan, lalu akan muncul di admin dashboard.
Lalu terakhir akan menampilkan laporan kepada kepala perpustakaan. Jadi diagram ini berfungsi untuk menegaskan bahwa Sipus ini berperan sebagai pusat komunikasi di mana satu sama lain dapat berhubungan. Lalu ada application use case diagram. Jadi pada use case diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor, di mana aktor sini ada pengguna, syakat, pustakawan, dan admin IT pada sistem informasi perpustakaan. Lalu langsung saja dimulai. Di sini pengguna untuk use case-nya dapat melakukan login dan akses portal, lalu dapat mengakses katalog dan e-library, dapat melakukan kelola peminjaman. Sedangkan syakat dapat melakukan verifikasi akun dan mengirim data notifikasi kepada pengguna. Lalu dari pustakawan di sini dapat mengakses sama seperti pengguna, dapat melakukan login dan akses portal, dapat juga mengakses katalog dan e-library, serta dapat melakukan kelola peminjaman. Dari use case diagram ini menunjukkan pembagian peran dan tanggung jawab, sehingga aktor-aktor yang ada pada use case ini dapat mengakses fungsi sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan. Lalu itu cukup untuk diagram. Dari fase C2 ini berfungsi memastikan seluruh aplikasi sistem informasi perpustakaan dirancang secara terintegrasi, terstruktur juga, dan dapat mendukung proses bisnis yang ada di perpustakaan, mulai dari layanan pengguna sampai kebutuhan pengelolaan dan pengawasan sistem. Lanjut, berikutnya saya akan lanjut ke fase D. Fase D ini teknologi arsitektur. Jadi pada fase D ini berfokus pada perancangan yang mengarah kepada teknologi arsitektur, yaitu teknologi arsitektur adalah arsitektur infrastruktur teknologi yang mendukung aplikasi Sipus perpustakaan agar dapat berjalan dengan stabil, lancar, dan berkelanjutan. Di sini ada teknologi standar katalog. Jadi ada komponen-komponen teknologi utama yang digunakan untuk mendukung sistem informasi perpustakaan. Jadi di sini untuk kategorinya mencakup operating system, web server, database, dan lain-lain. Lalu ada standarnya di sini, versi yang ada, lalu deskripsi penggunaannya seperti apa, serta statusnya seperti apa. Jadi setiap komponen yang ada di katalog ini dijelaskan sudah berdasarkan dengan fungsi, peran, dan hubungannya dengan aplikasi Sipus. Jadi tabel ini tuh berfungsi sebagai dokumentasi teknologi menjadi fondasi operasional Sipus. Lalu yang berikutnya di sini ada teknologi portofolio katalog. Sama seperti sebelumnya, di sini ada komponen teknologi hosting, pemilik, dan keterangan penggunaan. Jadi fungsi dari pemetaan ini untuk memastikan setiap aplikasi, contohnya seperti Sipus Core App, database, dan lain-lain, dapat memiliki dukungan infrastruktur yang memadai. Jadi dengan adanya tabel ini dapat dipastikan tidak terjadi ketergantungan teknologi yang tidak terdefinisi. Lalu berikutnya ada application technology matrix. Di sini berikutnya ada core diagram, ada environments and location diagrams. Lanjut di environments and location diagram. Jadi di sini sudah ada diagramnya. Tujuan dari diagram ini untuk memetakan sebaran fisik infrastruktur teknologi pada perpustakaan universitas. Bisa dilihat di sini ada 3 komponen, yaitu cloud environment. Dia bersinkronisasi backup kepada cloud storage provider yang kita tahu ini merupakan penyimpanan. Lalu dari cloud environment di sini memiliki akses jaringan kampus terhadap library building. Berikutnya di sini ada platform decomposition diagram. Jadi ini berfungsi untuk menggambarkan platform teknologi yang mendukung arsitektur operasional sistem, di mana ini mencakup
seluruh aspek dari platform infrastruktur dan memberikan gambar dari keseluruhan platform teknologi pada platform. Jadi di sini ada beberapa layer lapisan. Yang pertama ada application layer, data layer, dan security layer dengan memiliki masing-masing beberapa bagian. Kalau application layer ada Sipus Core dan lain-lain, data layer ada 2, security layer ada 3. Lalu di sini ada extension diagram, mencakup processing diagram dari proses request pada sistem itu seperti apa sampai database came. Jadi processing diagram ini berfungsi menggambarkan bagaimana sistem ini dapat memproses permintaan pengguna melalui komponen aplikasi, dimulai dari pengguna yang melakukan request tadi. Lalu berikutnya di sini ada network computing hardware diagram. Di sini berfungsi untuk menjelas perangkat apa saja yang digunakan dengan fungsinya masing-masing serta peran dalam mendukung Sipus. Jadi di sini ada internet, firewall, manage with, lalu dibagi menjadi 2 bagian, ada Sipus server dan database server. Lalu ada workstation staff yang terhubung pada Sipus server, lalu backup server yang terhubung pada database server. Berikutnya ada network and communication. Jadi di sini merupakan diagram proses dari bagaimana jaringan dan hubungannya dapat berkomunikasi satu sama lain, mulai dari device user, perangkat yang digunakan oleh pengguna, lalu internet, router, firewall, load balancer, switch, database, dan server. Sudah untuk fase D, kita akan melanjutkan ke fase E. Fase E ini merupakan opportunities and solution, di mana bertujuan untuk sebagai jembatan dari gap analysis dari target fase yang sudah kita lewat, yaitu fase BCD. Fase BCD itu merupakan rancangan, lalu dari fase E dan berikutnya ini merupakan target atau tujuan dari rancangan yang ingin dicapai. Lalu di sini ada work package katalog. Jadi pada tabel di sini ini menampilkan beberapa daftar paket pekerjaan yang sudah disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan sistem informasi perpustakaan. Dimulai ID-nya dari 1 sampai 5. Lalu work package katalog ini mempresentasikan beberapa aktivitas yang saling berhubung, contohnya pengembangan sistem inti, lalu peningkatan keamanan, integrasi layanan, sampai penyediaan fasilitas dan pelaporan. Jadi adanya penyusunan work package ini untuk memastikan implementasi arsitektur sudah dilakukan secara terstruktur dan terkelola. Summary katalog tadi di sini juga ada detail specification, spesifikasi detail mencakup scope, deliverables, resource, testing phase, dan KPI atau key performance indicator. Sama seperti sebelumnya, ID-nya juga ID di sini ada 5 dengan masing-masing hubungan antar tiap scope, deliverables, dan lain-lainnya. Lalu berikutnya ada detail time. Di sini ada menunjukkan quarter di sini per 3 bulan sekali dengan jangkauan dari bulan quarter 3 bulan pertama sampai 3 bulan quarter keempat. Jadi di sini ada timelinenya mulai dari setup dan tes, lalu Februari melakukan finalisasi, pengembangan, melakukan pengujian, sampai pada quarter keempat di sini adalah monitoring. Lalu ada comprehensive project dependencies. Di sini meliput technical dependencies. Di sini ada consumer, provider, type, deskripsi, dan resiko utama. Lalu di sini ada business dependencies matrix, mencakup proses bisnis yang ada,
meliputi pendaftaran anggota, peminjaman, pengembalian, notifikasi dan lain-lain. Lalu di sini ketergantungan bisnisnya, di mana pendaftaran anggota ini mencakup dari ketersediaan data yang ada di Syakat, lalu jenis dari dependensinya data availability, dan deskripsinya, di mana di sini membutuhkan validasi dari NIM pengguna untuk melakukan pendaftaran anggota yang wajib melalui sistem akademik. Begitupun dengan proses bisnis lainnya. Lanjut, di sini ada risk dependencies, mencakup dependencies, resiko, dampak, level, dan ketergantungan resiko. Contohnya di sini ada Syakat API. Jadi kita di sini memastikan resiko yang akan terjadi, misalnya Syakat ini down atau time out. Jadi dampaknya seperti apa? Contoh, pendaftaran anggota akan gagal karena Syakatnya down. Lalu level di sini kita tentukan sebagai level yang high dengan ketergantungan resiko, di mana sistem informasi perpustakaan bergantung pada Syakat untuk validasi anggota. Jadi jika Syakatnya down, maka tidak bisa connect antara sistem informasi perpustakaan dan Syakat tersebut. Begitupun dengan dependensi yang lainnya. Lalu di sini ada rencana mitigasi. Jadi contoh dari misalnya dari kasus Syakat API down tadi, kita melakukan strategi mitigasi. Jadi ada beberapa strategi mitigasi, yaitu yang pertama, melakukan implementasi lokal caching untuk data mahasiswa. Jadi lalu berikutnya, menambahkan mekanisme antri untuk pendaftaran. Jadi ketika API-nya sudah kembali, maka validasi akan dilakukan otomatis. Lalu di sini ada project context diagram, di mana di sini Syakat yang terhubung dengan Sipus Core, di mana mencakup data dari anggota. Lalu di Sipus Core di sini ada beberapa bagian: Sipus Application, e-library, Sipus Database, Notification. Jadi di sini terhubung satu sama lain. Lalu berikutnya ada benefits diagram. Jadi di sini ada, dari benefits diagram ini ada IS or IT enablers, enabling changes, business benefits, dan investments objective. Jadi dari diagram ini berfungsi menggambarkan rencana perubahan digital untuk meningkatkan layanan perpustakaan. Jadi di sini dibagi menjadi 3 bagian, ada work package, lalu ada perubahan yang sudah diperoleh serta tujuan dari investasi. Berikutnya di sini ada work package capability matrix, ada matrix work package. Bisa dilihat di sini dari kapabilitas bisnis, lalu ada warna akan kita terapkan, lalu ada gap analisisnya. Jadi kita setelah melakukan matrix work package, di sini kita tentukan gap analisisnya. Di sini mencakup capabilities, lalu ada kesenjangan, kita tentukan juga penyebab, dan kita buat solusi dari permasalahan yang ada. Lalu setelah melakukan gap analisis atau analisis kesenjangan, kita menentukan prioritas dari implementasi. Ini untuk mengetahui seberapa jauh kriteria penilaian dari proses yang sudah dilalui. Lanjut, berikutnya akan lanjut ke fase F. Jadi di fase F ini kita akan membahas mengenai arsitektur change management, dimulai dari arsitektur change request. Sebelumnya pada fase F ini fokus perancangannya berfokus utama pada arsitektur roadmap yang meliputi rencana implementasi arsitektur Sipus secara bertahap dan terstruktur. Dimulai dari informasi permintaan, ada field dan keterangan. Di sini ada tanggal pengajuan, diajukan oleh siapa, departemennya apa, serta kontak yang bisa dihubungi. Lalu berikutnya deskripsi permintaan perubahannya akan masuk. Contoh judul permintaannya mengenai penambahan modul,
reservasi ruang baca dan ruang diskusi. Lalu di sini ada tipe perubahan. Perubahannya termasuk perubahan yang seperti apa? Apakah dia minor atau kecil, major atau signifikan. Lalu di sini menentukan domain arsitektur yang terdampak. Jadi berdampak pada domain apa saja, misalnya bisnis, data, aplikasi, atau teknologi. Lalu di sini ada analisis dari dampak awal. Di sini mencakup aspek bisnis, data, aplikasi, teknologi, anggaran, dan timeline-nya. Lalu ada dampak yang dihasilkan dari aspek. Contohnya pada bisnis, perubahan workflow staf penerimaan. Untuk tingkatnya di sini berada pada tingkat medium. Lalu urgensi dan prioritas, ada kriteria urgensi bisnis, penilaiannya seperti apa. Lalu setelah melakukan prioritas kriteria tadi, kita melakukan persetujuan. Jadi setelah melakukan menentukan urgensi dan prioritas, kita akan melakukan persetujuan, mencakup aspek dan hasil review yang sudah dibuat. Lalu di sini untuk menguatkan statement tadi, kita melakukan tanda tangan agar persetujuannya valid. Lalu berikutnya ada arsitektur impact review, sama seperti tadi, dibubuhi tanda tangan, business impact review, serta keputusan final arsitektur review board atau ARB. Jadi dari semua persetujuan tadi, keputusannya apakah disetujui atau disetujui dengan revisi, ditolak atau ditunda. Lalu ada, jika sudah disetujui, maka ada action items yang sudah dibuat, yaitu yang pertama ada action item, owner, deadline, dan statusnya. Jadi contohnya action item yang pertama, update application. Di sini ownernya yang memegang di bidang IT, lalu deadline-nya kita tentukan di sini 10 Desember. Statusnya misalnya ditahan atau di hold, depending dulu. Lalu ada change impact analysis. Ini untuk mengevaluasi dampak dari perubahan yang sudah diusulkan terhadap arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi pada sistem. Di sini ada mencakup identifikasi perubahan atau proposed change, ada impact analysis, resiko dan mitigasi, dan rekomendasi dari implementasi. Berikutnya ada arsitektur compliance review. Ini untuk menilai implementasi SIPU sudah berjalan sejauh mana dan apakah sudah sesuai dengan arsitektur target atau gap analysis yang sudah dibuat pada fase sebelumnya. Jadi ini bertujuan untuk agar memastikan desain, teknologi, dan fitur yang sudah diterapkan ini berada dalam prinsip arsitektur organisasi, sudah berdasarkan standar keamanan serta regulasi yang berlaku. Lalu di sini yang pertama ada checklist kepatuhan arsitektur, statusnya seperti apa, lalu disertai bukti untuk findingsnya, temuan apa saja yang didapat. Lalu ada action plan, rencana aksi yang akan dilakukan beserta deadline dan statusnya seperti apa, serta ringkasan kepatuhan. Ada di sini mencakup persentase kepatuhannya, sudah sampai berapa persen. Lalu ada updated arsitektur repository. Di sini ada indeks repository, ada artefak, deskripsi, versi, owner, lokasi penyimpanannya seperti apa, dinamai apa, lalu ada statusnya apakah sudah final atau belum. Lalu untuk struktur folder dari repository, di sini misalnya repository bisnis ini berisi artefak bisnis arsitektur, lalu ada application untuk menyimpan diagram, aplikasi, portofolio, dan matrix. Lalu ada metadata standar untuk artefak yang ada, misalnya nama artefak kita isi dengan judul dokumen, versinya sesuai dengan changelog, dan seterusnya. Lalu ada pembaruan arsitektur, data arsitektur, aplikasi arsitektur, teknologi arsitektur. Berikutnya ada pembaruan, governance, dan compliance. Ada beberapa elemen serta pembaruan dan dampak. Contoh yang pertama ada compliance matrix. Ini untuk penambahan kontrol keamanan pada ISO 27001. Dimana ISO 27001 ini tentang keamanan kalau tidak salah. Ada pembaruan roadmap
Di sini elemennya mencakup durasi di mana 0 sampai 6 bulan. Ini berfokus pada stabilisasi modul keamanan atau statusnya masih on track. Lalu berikut ada peran dan tanggung jawab dari misalnya yang pertama ada arsitektur office dengan tanggung jawabnya yaitu maintain index dan change log dan seterusnya. Oke, jadi berikutnya saya akan melanjutkan penjelasannya di fase G, implementation governance. Adapun tujuan dari fase ini berfokus pada implementasi proyek arsitektur untuk memastikan keselarasan dengan arsitektur target atau target dari gap analysis yang sudah disetujui. Lalu di sini ada arsitektur governance framework. Kita bisa lihat untuk diagramnya. Jadi diagram ini itu menggambarkan struktur tata kelola yang berisi dari beberapa bagian untuk mengawasi implementasi dan perubahan arsitektur yang ada pada situs. Lalu adapun diagram ini menunjukkan hubungan antara pihak manajemen, tim arsitektur, dan pemangku kepentingan seperti EAB, PMO, compliance review team, change advisory board, project team, vendor. Jadi setiap peran yang ada pada bagian-bagian ini itu memiliki tanggung jawab yang jelas dalam proses pengambilan keputusan, adanya pengawasan implementasi, serta evaluasi kepatuhan arsitektur. Jadi dengan adanya framework ini, implementasi situs itu dapat dikendalikan secara terstruktur, transparan, dan selaras dengan tujuan dari organisasi. Lalu yang kedua di sini ada implementation governance, ada area review, pertanyaan, dan status. Jadi ini berfungsi untuk mendokumentasikan pelaksanaan work package yang sudah dibuat sebelumnya dalam pengembangan situs. Adapun tabel ini juga mencantumkan aktivitas implementasi, jawab, status pelaksanaan, serta catatan penting. Berikutnya ada implement governance. Di sini ada area review yang mencakup teknologi, data, keamanan, integrasi, dan proses bisnis. Ada juga beberapa pertanyaan yang sesuai dengan area dan statusnya sendiri, apakah sudah selesai atau progress. Lalu di sini ada arsitektur compliance review checklist. Lalu di sini untuk mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan implementasi situs terhadap arsitektur target. Jadi di sini dilakukan evaluasi pada berbagai domain arsitektur, contohnya bisnis, teknologi, keamanan, data, aplikasi. Lalu ada checklist itemnya, apakah sudah memenuhi beberapa pertanyaan yang ada pada checklist item. Jika sudah, statusnya di sini ada di sini. Lalu ada keterangannya juga. Lalu berikutnya ada change request log. Di sini berfungsi untuk mencatat apabila ada perubahan yang terjadi di tengah proses sehingga proses arsitekturnya bisa diubah. Bisa dilihat di sini ada ID-nya. ID yang pertama di sini tanggalnya pada 15 Mei ya. Lalu ada perubahannya di sini API Siakat kampusnya berubah dari JSON ke XML. Jadi dampak arsitekturnya di sini kita kategorikannya sebagai tinggi, dimana di sini membutuhkan middleware tambahan untuk situs core dan untuk konversi data. Lalu keputusan di sini disetujui dengan penambahan durasi selama 3 hari. Berikutnya ada compliance assessment report. Di sini ada prinsip arsitektur, ada statusnya, compliant, serta penjelasan dari desain aplikasinya. Lalu ada risk dan issue register, mencakup ID resiko, ada deskripsi resikonya seperti apa, dampak, kemungkinannya, level mitigasi, dan siapa yang berhak atas resiko tersebut.
Berikut di sini selanjutnya ada KPI monitoring dashboard, key performance, ada target realisasi yang sudah tercapai, kondisinya seperti apa, frekuensi monitoring, dan penanggung jawab. Oke, baik, setelah saya menjelaskan semua fase dari fase C sampai fase H ini, secara keseluruhan artefaknya sudah dipastikan dan sudah diterapkan pada sistem informasi perpustakaan XYZ dengan menerapkan TOGAF ADM. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.